Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pada saat yang sama, kelompok 6 orang Sun Ke dan Bai Suyuan telah tiba di kedalaman Pine Green Ridge. Rute mereka adalah yang paling aman di antara ketiganya, dan sebagian besar binatang iblis yang ditemui tidak kuat. Selain itu, mereka memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain, sehingga perjalanannya menjadi semakin lancar. Kakak Sun, menurut peta, kita akan tiba di area aktivitas binatang merpati salju sekitar 500 km. Bai Suyuan terbang berdampingan dengan Sun Ke. Dia melirik lapangan salju yang luas di depan mereka dan berkata, meskipun temperamen binatang buas ini tidak ganas, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Dikatakan bahwa ia telah menyerang para kultivator sebelumnya, jadi kita harus berhati-hati. Sun Ke mengangguk dan berkata, namun, begitu dia selesai berbicara, Bai Suyuan tiba-tiba berhenti dan melihat ke hutan pinus yang jaraknya ratusan meter dengan waspada. Hampir di saat yang bersamaan, Sun Ke juga berhenti dan melambaikan tangannya untuk menghentikan 4 orang di belakangnya. Keempat orang itu menyebar tanpa berkata apa-apa dan telah mengeluarkan harta sihirnya. Kalian anak-anak kecil memang memiliki beberapa kemampuan. Disertai dengan batuk yang agak serak, seorang lelaki tua jangkung dan berpenampilan biasa berjubah putih perlahan terbang keluar dari hutan pinus. Meskipun Bai Suyuan terkejut, dia bertanya dengan hormat, bolehkah saya bertanya siapa Anda dan mengapa Anda bersembunyi dalam kegelapan? Dia tidak bisa melihat melalui kultivasi dan aura lelaki tua itu. Jika bukan karena harta aneh yang dia bawa, dia tidak akan bisa menemukan keberadaannya. Karena lelaki tua itu sangat licik, jelas dia tidak datang dengan niat baik. Sun Ke dan yang lainnya memiliki ide yang sama. Mereka saling memandang dan sepertinya memikirkan cara untuk menghadapi ini. Tidak masalah siapa aku, kuncinya adalah kamu adalah Bai Suyuan. Tes, bunga yang indah, fisik cahaya bulan yang indah. Baiklah, cukup dengan omong kosongnya. Ikut denganku. Tatapan lelaki tua kurus itu tertuju pada Bai Suyuan saat dia berbicara. Tetua sekte saya ada di dekat sini. Jangan lancang. Ekspresi Bai Suyuan tidak berubah, tapi hatinya menegang. Hehe, gadis kecil, jangan menggertak. Penjaga tersembunyi yang diatur oleh jalur naga api Anda telah lama dibujuk oleh saya. Mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri sekarang. Apakah Anda akan ikut dengan saya, atau Anda ingin saya membawa Anda pergi dengan paksa? Orang tua itu mencibir. Sun Ke dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Meskipun mereka tidak memiliki pendukung yang kuat di sekte tersebut, karena mereka dapat memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam persidangan ini, mereka memiliki kekuatan dan saluran informasi sendiri. Tentu saja, sebelum mereka berangkat, mereka telah mengetahui tentang pengawal kegelapan di persidangan dari berbagai saluran. Ini seperti pil yang meyakinkan yang memungkinkan mereka berlatih dengan ketenangan pikiran. Sekarang mereka tahu bahwa pengawal kegelapan tampaknya dijebak oleh pihak lain, mereka secara alami merasakan sedikit kepanikan di hatinya. Senior, aku benar-benar orang asing bagimu, mengapa kamu memaksaku untuk ikut denganmu? Ekspresi Bai Suyuan sedikit mereda saat dia menanyakan pertanyaan ini. Hehe. Bukankah kamu selalu ingin tahu keberadaan leluhur Bai? Selama kamu ikut denganku, aku akan memberitahumu di mana dia berada. Orang tua itu tidak menjawab pertanyaan Bai Suyuan. Sebaliknya, dia tersenyum. Kamu tahu leluhurku? Bai Suyuan buru-buru bertanya ketika mendengar itu. Tentu saja saya tahu tetua Bai Fengyi. Orang tua itu berkata dengan santai. Sedikit keraguan muncul di wajah Bai Suyuan. Meskipun dia biasanya pintar, dia sedikit bingung saat ini. Junior Bai, jangan dengarkan dia. Itu hanya tipuan untuk mengelabuimu agar menyerah. Jangan menganggapnya serius.
Sun Ke dengan cepat mengingatkannya. Itu benar. Jika Anda mengenal leluhur tua saya, maka keluarkan kenang-kenangan itu. Bai Suyuan berkata, menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, kesabaran lelaki tua ini berakhir di sini. Lagi pula, terlalu banyak bicara akan merusak banyak hal. Ekspresi lelaki tua itu menjadi dingin. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan mendorong ke depan dengan 5 jari terbuka lebar. Pelet emas segera terbang keluar. Dalam sekejap mata, ia terbang lebih dari 100 kaki di depan Bai Suyuan. Detik berikutnya, cahaya keemasan pada pelet bersinar terang. Itu berubah menjadi jaring emas dan menutupi kepalanya. Bai Suyuan terkejut. Dia segera mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan sosoknya terbang kembali dengan cepat. Namun, perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Bahkan jika dia segera bereaksi, dia tetap tidak bisa melarikan diri. Adapun Sun Ke dan yang lainnya, mereka tidak punya waktu untuk melakukan apapun, hanya bisa menyaksikan Bai Suyuan ditangkap oleh jaring emas. Tapi saat ini, lampu hijau menyala di udara tanpa peringatan. Kemudian, sesosok muncul di depan Bai Suyuan seketika. Dia melambaikan tangannya ke depan. Sebuah bola cairan hitam segera melonjak keluar dan menabrak jaring emas. Jaring emas, yang bergerak maju dengan cepat dan keras, sepertinya terbebani oleh cairan hitam. Tiba-tiba tenggelam dan jatuh ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi gelap. Penatua, Li, Bai Suyuan, yang akhirnya berdiri teguh, melihat punggung orang di depannya. Dia berteriak dengan terkejut dan gembira. Saat ini, sosok antara dia dan lelaki tua itu adalah Han Li. Tuan, Anda benar-benar terlalu banyak bicara. Dan saya jelas berada di samping. Kenapa kau bilang aku pergi? Jika junior ini mengeluh kepada sekte, poin prestasi saya akan dikurangi. Han Li tidak melihat kembali ke Bai Suyuan. Sebaliknya, dia menatap lelaki tua di depannya dengan dingin dan berkata perlahan. Tidak heran meskipun aura sosok sebelumnya sama dengan milikmu, aku selalu merasa ada yang salah. Tapi kamu baru di tahap awal alam dewa sejati. Beraninya kamu menghentikanku. Murid lelaki tua itu menyusut, dan dia mencibir. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat satu tangan. 7 pedang terbang terang muncul dari udara tipis. Setelah sedikit melayang, bergabung menjadi satu set susunan pedang dan terbang menuju Han Li. Rune di permukaan pedang terbang bersinar terang, memancarkan kumpulan api putih. Dari kejauhan, ke-7 pedang terbang itu tampak seperti layang-layang api besar dengan sayap terbentang. Melihat ini, Han Li mengangkat tangannya, dan air hitam pekat menyembur keluar. Itu berubah menjadi naga hitam sepanjang 10 meter di udara dan bergegas menuju layang-layang api putih. Boom, boom, boom. Serangkaian ledakan terdengar di udara. Api putih yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dan terciprat ke salju di sekitarnya. Segera, terdengar suara mendesis dan uap putih mengepul. Salju di selusin pohon pinus mencair dengan cepat, tetapi batang pohon tersulut oleh nyala api yang membubung ke langit. Saudari muda Bai, bolehkah aku tahu siapa sesepuh ini? Sun Ke menatap sosok di depannya dengan tatapan aneh di matanya. Dia datang ke Bai Suyuan dan bertanya. Dia adalah sesepuh dalam sekte kami, Li Feiyu. Perhatian Bai Suyuan terfokus pada 2 orang yang berkelahi, jadi dia tidak memperhatikan ekspresi aneh di wajah Sun Ke. Ketika Sun Ke mendengar ini, dia tentu saja terkejut. Elder Li ini dan orang yang dia temui di Sea Crossing Thunderbolt memiliki nama belakang yang sama. Yang terpenting, dia merasakan aura serupa dari mereka berdua. Auranya serupa, tetapi aura dan kultivasinya sangat berbeda. Apakah mereka benar-benar orang yang sama? Tepat pada saat ini, lelaki tua kurus itu mengeluarkan teriakan ledakan. Layang-layang api putih yang dibentuk oleh pedang terbang melebarkan sayapnya,
dan api tiba-tiba menjadi lebih kuat, langsung mendorong kembali naga hitam Han Li. Ketika Han Li melihat ini, dia memberi isyarat dengan tangannya dan bernyanyi dengan suara rendah. Dis hitam, berukuran sekitar 1 kaki, ditutupi dengan banyak pola roh dan pola berongga yang kompleks dan halus, tiba-tiba muncul di belakangnya, memancarkan aura air yang kuat. Itu adalah Heavy Water True Will. Pergi. Suara, berdengung, seperti goyangan gayung, tiba-tiba terdengar. Heavy Water True Will menjadi buram. Itu berputar dengan cepat dan melesat ke arah Fire Kite putih. Saat mendekati Fire Kite, pola air pada Heavy Water True Will bersinar dengan cahaya biru, memancarkan semburan aura hukum air. Ketika lelaki tua kurus itu melihat ini, ekspresinya sedikit berubah. Dia mengguncang pergelangan tangannya, dan jimat emas segera terbang keluar. Sesaat sebelum Heavy Water True Will dan Fire Kite putih bertabrakan, jimat itu melintas dan melesat ke Fire Kite. Boom! Layang-layang api putih, di bawah aktivasi jimat emas, berguling dan berubah menjadi bola cahaya putih menyala, bertabrakan dengan Heavy Water True Will. Baang! Gelombang udara yang megah menyapu dari pusat tabrakan, dan badai setengah panas dan setengah dingin bertiup ke segala arah. Kemanapun ia lewat, es dan salju tergulung dan pepohonan hancur. Sun Ke dan yang lainnya melihat bahwa situasinya tidak baik, dan mereka telah bergegas ke belakang, bersembunyi ratusan kaki jauhnya. Di hutan pegunungan, terdengar suara zeng-zeng yang keras. Heavy Water True Will seperti matahari hitam, berputar dengan liar, terus-menerus bertabrakan dengan keras dengan matahari putih yang dibentuk oleh pedang terbang. Untuk sementara waktu, ada jalan buntu. Ketika Han Li melihat ini, dia melambaikan telapak tangannya, dan naga air berat yang baru saja dipukul mundur menggeliat lagi dan bergegas menuju bola cahaya putih. Naga hitam yang menyerbu ke dalam cahaya putih langsung dipotong berkeping-keping oleh cahaya pedang tajam yang dilepaskan dari 7 pedang terbang. Sepotong besar hitam meledak dan memercik ke segala arah. Pada saat ini, pola dao air di Heavy Water True Will bersinar terang. Air hitam yang memercik tertarik olehnya dan semuanya masuk ke roda yang sebenarnya. Hati Han Li bergerak sedikit. Dia merasa seolah-olah True Will of Heavy Water telah menjadi lebih berat, dan kekuatan tumbukan yang ditimbulkannya saat berputar juga meningkat. Bola cahaya putih perlahan didorong mundur oleh kekuatan benturan. Karena bola cahaya itu telah menghalangi pandangan pria tua itu, dia tidak melihat ada yang salah. Dia berpikir bahwa Han Li telah meningkatkan intensitas kekuatan sihirnya dan buru-buru menarik napas dalam-dalam untuk mengendalikan bola cahaya putih dengan sekuat tenaga, perlahan membalikkan situasi. Han Li melambaikan tangan di udara lagi, dan seberkas cahaya hitam melintas di udara, diikuti oleh wim air berat yang lebih besar muncul. Kali ini, itu tidak mengarah ke cahaya putih, tetapi langsung menuju Heavy Water True Will. Naga air berat itu seperti lembu tanah liat yang memasuki laut, dan langsung menuju ke roda yang sebenarnya. Heavy Water True Will bersinar terang, dan ukurannya langsung bertambah 1 inci. Itu benar-benar menjadi lebih berat. Hati lelaki tua itu bergetar. Dia hanya merasakan uap air yang agung berguling, tapi itu seperti gunung yang menekan. Itu sangat berat sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Begitu boneka emas itu muncul, sosoknya kabur dan menghilang. Saat berikutnya, muncul di atas kepala Han Li seperti hantu. Dengan kilatan cahaya keemasan, boneka emas dengan ketinggian lebih dari 30 meter, mengenakan baju besi ringan dan memegang alu penakluk iblis keluar darinya. Itu melambaikan alu ke kepala Han Li. Setelah Han Li melemparkan bola hitam ke arah Heavy Water Real Will, dia kemudian mengangkat lengannya dan menghancurkan alu penakluk iblis di atas kepalanya. Sisik emas di lengannya muncul, dan itu langsung menjadi lebih besar, bertabrakan dengan alu penakluk iblis. Bumem! Tinju emas menghantam keras alu penakluk iblis,
dan itu segera menimbulkan gelombang udara yang lebih keras. Sebelum suara itu menghilang, terdengar juga raungan yang memekakkan telinga dari Heavy Water Railwheel. Petir air berat yang baru saja dilempar Han Li meledak dengan ledakan keras. Lingkaran busur listrik perak yang tak tertandingi segera menyebar ke segala arah, menyelimuti area dengan radius lebih dari 1000 kaki. Gugusan cahaya putih dari pedang terbang lelaki tua itu adalah yang pertama menanggung beban, dan itu tersebar. Roda nyata air berat tidak banyak terpengaruh, dan terus berputar ke depan. Setelah itu, terdengar beberapa suara ledakan, peng-peng. Di antara 7 pedang terbang, 5 di antaranya meledak di bawah kekuatan luar biasa dari roda air berat dan berubah menjadi bubuk. Orang tua itu merasakan pikirannya bergetar ketika pedang terbangnya dihancurkan. Dia memuntahkan seteguk darah. Dia tidak punya waktu untuk menyeka darah dari sudut mulutnya saat dia mengarahkan pandangannya ke arah Han Li, di mana sedikit ketidakpercayaan melintas di wajahnya. Boneka lapis baja emas yang telah dia pelihara di dalam tubuhnya selama bertahun-tahun perlahan-lahan terbuka seperti porselen. Pada saat ini, dia menyadari sesuatu. Dia bahkan tidak peduli dengan 2 pedang terbang yang tersisa. Dengan lampu pelarian, dia berlari ke kejauhan dengan kecepatan luar biasa. Hampir pada saat yang sama, boneka lapis baja emas itu pecah. "Penatuali, orang itu kabur!" teriak Bai Suyuan dari kejauhan. Han Li melirik ke arah pelarian lelaki tua itu, dan dia tidak terburu-buru untuk mengejar. Dengan lambaian tangannya, dia pertama-tama menyimpan Heavy Water Railwheel, lalu dia menyimpan 2 pedang terbang yang tersisa dan pelet yang bisa berubah menjadi jaring emas ke dalam gelang penyimpanan. Setelah itu, busur listrik perak yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, dan melintas menjadi susunan petir melingkar dengan diameter lebih dari 100 meter. Rune perak yang tak terhitung jumlahnya berkedip di dalam. Mengikuti guntur yang menghancurkan bumi, formasi perak menghilang tanpa jejak. Hanya beberapa petir perak yang berkelap-kelip di gunung bersalju, yang dengan cepat menghilang. Hanya Bai Suyuan dan yang lainnya yang berdiri di tempat, saling memandang dengan cemas. Lagi pula, dewa sejati terlalu jauh dari mereka. Bentrokan singkat antara Han Li dan Liu Yue telah terjadi dalam rentang waktu hanya beberapa tarikan napas, dan itu benar-benar membuat mereka sangat takjub. Di langit di atas dataran bersalju puluhan ribu kilometer jauhnya, lelaki tua kurus itu mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Dia mengaktifkan kemampuan ilahinya dengan sekuat tenaga dan dengan cepat terbang ke depan. Ekspresinya khusyuk, dan ketakutan yang dalam bisa terlihat di kedalaman matanya. Menurut informasi yang dia kumpulkan, Elder Li ini hanyalah seorang dewa lepas tahap awal yang baru saja bergabung dengan Sekte Naga Obor. Namun, setelah bertukar pukulan dengannya, Penatuali sudah memiliki harta sihir roda sejati dan memiliki kemampuan ilahi yang aneh. Meskipun dia belum menggunakan semua kemampuannya sekarang, dia tahu bahwa jika pertempuran berlanjut, dia pasti sudah mati. Sekarang dia melarikan diri dengan panik, untungnya Penatuali tidak mengejarnya. Tapi tepat pada saat ini, suara guntur yang menghancurkan bumi tiba-tiba bergema tinggi di langit. Lelaki tua itu mendongak dan melihat busur petir perak setebal tangki air yang mengalir dari langit. Di tengah kilatan petir, sebenarnya ada sosok dengan pakaian berkibar dan rambut hitam. Dia seperti dewa yang turun dari langit. Ada juga tombak hitam di tangannya, dikelilingi oleh kilat, dan dia menikamnya ke arah Ye Futian. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga lelaki tua itu tidak bisa mengelak. Dia buru-buru mengangkat tangannya dan memanggil perisai bundar bersisik untuk melindungi kepalanya. Baang! Tombak air berat, yang dikelilingi oleh petir, langsung menembus perisai bundar dan menembus bagian atas kepala lelaki tua itu. Tetapi tepat pada saat ini, orang kecil setinggi sekitar 3 inci, yang seluruh tubuhnya terbungkus baju besi emas, tiba-tiba muncul dari atas kepala lelaki tua itu.
Sebelum Han Li bisa melakukan apapun, lapisan cahaya darah tiba-tiba muncul di permukaan kulit orang kecil itu. Kemudian, orang kecil itu berubah menjadi awan kabut darah dan menghilang tanpa jejak. Han Li segera melepaskan indera ilahinya dan langsung menyelimuti puluhan ribu mil di sekitarnya. Tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat menemukan apapun, jadi dia harus menyerah. Dia perlahan mengeluarkan tombak air berat yang telah menembus tubuh lelaki tua itu. Kemudian, dia membuat gerakan meraih di kekosongan. Gelang penyimpanan di pergelangan tangan lelaki tua itu secara otomatis jatuh dan terbang ke arahnya. Setelah mengambil gelang penyimpanan, dia menjelajahinya dengan indera ilahinya dan menemukan banyak hal di dalamnya. Selain beberapa senjata sihir berkualitas baik, ada lebih dari 10 batu asal abadi. Tidak sia-sia baginya untuk mengejarnya. Setelah menyimpan gelang penyimpanan, Han Li terbang kembali ke arah asalnya. Namun, ketika dia kembali, dia menemukan bahwa Bai Suyuan dan yang lainnya dibawa ke sebuah lembah dekat Pine Green Ridge oleh Su Tongqiao, Fang Yu dan lebih dari 10 murid dari 2 tim lainnya bersama mereka. Kecuali Qi Huanyu, yang tubuh fisiknya dihancurkan oleh 4 orang di sepanjang jalan, murid-murid lainnya tidak terluka, tetapi banyak dari mereka masih memiliki ekspresi ketakutan yang tersisa di wajahnya. Su Tongqiao sedang duduk di atas batu besar di lembah saat ini. Auranya sedikit tidak stabil, dan dia sepertinya terluka. Bagaimana, Saudara Li, apakah kamu menangkap orang itu? Begitu dia melihat Han Li, dia langsung menyapanya dan bertanya. Jelas, dia sudah tahu apa yang terjadi di sini sekarang. Tubuh fisik orang itu telah dihancurkan, tetapi Nas Chen Soul-nya menggunakan Blood Escape Secret teknik yang tidak diketahui dan melarikan diri. Han Li menggelengkan kepalanya dan berkata, untungnya, Saudara Li tiba tepat waktu, dan murid-murid ini tidak terluka parah. Saya ceroboh di sisi saya, Tapi menghancurkan tubuh fisik orang itu dapat dianggap sebagai memberikan sedikit penjelasan kepada sekte tersebut. Su Tongqiao berkata sambil menghela nafas. Kakak Su, apakah menurutmu persidangan ini harus dilanjutkan? Han Li bertanya. Seorang kultivator alam dewa sempurna muncul dalam persidangan, sulit untuk menjamin bahwa pihak lain tidak memiliki rencana cadangan lain. Demi keamanan, persidangan harus dihentikan. Ayo kembali dan laporkan ke sekte terlebih dahulu. Su Tongqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, bagus juga. Han Li mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, ini semua berkat Saudara Li kali ini. Kamu pasti mendapat bagian dari bakti dari para tetua. Su Tongqiao tiba-tiba mencondongkan tubuh lebih dekat, mengeluarkan tas penyimpanan, dan menjejalkannya ke tangan Han Li. Kakak Su, kamu terlalu baik. Melihat hal tersebut, aku tidak banyak bicara dan menyimpan tas penyimpanannya. Lagi pula, jika dia tidak membantu tepat waktu, mungkin Su Tongqiao akan berada dalam situasi yang lebih buruk sekarang. Untuk mencegah kejadian yang tidak terduga, rombongan tidak memilih untuk terbang, tetapi berjalan kembali ke arah mereka datang. Setelah kejadian ini, para jenius yang memproklamirkan diri di sekte menjadi lebih pendiam. Bahkan Qi Huanyu dan Tang Chuan tidak bersemangat seperti sebelumnya, dan menjadi jauh lebih pendiam. Su Tongqiao memimpin di depan, dengan para murid di tengah, dan Han Li di belakang. Bai Suyuan tidak yakin apakah itu karena dia mengetahui dari orang bahwa leluhur tua Bai masih hidup, tetapi setelah berterima kasih kepada Han Li, dia berjalan di tengah kelompok sendirian, terlihat sedikit khawatir. Sun Ke berjalan dan sesekali berhenti. Setelah ragu-ragu sejenak, dia dengan sengaja tertinggal di belakang kelompok itu dan diam-diam berjalan ke sisi Han Li. Tepat ketika dia memikirkan tentang bagaimana berbicara, dia tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya, "Rekan Sun, bagaimana kabarmu?" "Ah, ini benar-benar Saudara Li." Tidak, ini kamu, Penatua Li." Sun Ke sedikit terkejut,
dan dengan cepat menjawab dengan ekspresi hormat. Sebelumnya di Sea Crossing Thunderbolt, kuharap kamu tidak keberatan. Jawab Han Li sambil tersenyum. Tentu saja tidak, tentu saja tidak. Hanya saja saya tidak menyangka Tetua Li menjadi tetua sekte dalam dari Jalan Naga Api. Jika saya mengetahui hal ini lebih awal, saya tidak akan menghabiskan begitu banyak usaha untuk menggunakan koneksi saya, untuk memberikan harta kepada orang lain dengan imbalan kesempatan untuk memasuki sekte dalam. Saya akan memberikan harta itu kepada Anda, Tetua Li. Sun Ke menjawab dengan sedikit penyesalan. Aku juga tidak menyangka, jika aku tahu kamu akan datang, aku akan datang bersama. Omong-omong, saya masih tidak bisa melupakan anggur terbaik Fellow Sun. Hari-hari ini, ketika saya melihat Anda mengeluarkan Fire Saliva Wine dari jauh, saya sudah mendambakannya sepanjang waktu. Han Lai tertawa. Karena Penatua Li menyukainya, saya masih punya beberapa di sini. Saya akan memberikannya kepada Anda. Mendengar ini, Sun Ke berkata tanpa ragu. Rekan Sun, saya punya permintaan lancang. Saya tidak tahu apakah Anda bisa menyetujuinya. Han Li tidak menjawab, dan malah mengubah topik pembicaraan. Penatua Li, tolong ungkapkan pikiranmu. Sun Ke sedikit terkejut. Han Li dengan lugas berkata, saya ingin menggunakan harta roh untuk ditukar dengan resep anggur Fire Saliva. Apakah Anda bersedia menerimanya? Sejujurnya, wine ini berbeda dengan anggur roh lainnya. Resepnya adalah resep rahasia yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam keluarga. Saya khawatir sudah lama hilang di dunia luar. Meskipun saya diam-diam mengeluarkannya kali ini, keluarga selalu melarang penyebarannya, namun, Penatua Li telah menyelamatkan hidup saya 2 kali. Meskipun tingkat kultivasi saya tidak tinggi, saya bukanlah seseorang yang tidak tahu bagaimana membalas budi. Lebih mudah bagi saya untuk memberikan anggur ini kepada Penatua Li. Mendengar ini, Sun Ke mengungkapkan sedikit rasa malu di wajahnya, tapi kemudian dia mengertakkan gigi dan berkata begitu. Karena kamu memberiku resepnya, aku juga akan memberimu harta karun roh, sehingga orang tidak akan menuduhku menindas anak muda. Nilai pedang ini tidak rendah, jadi tidak mudah dikendalikan. Setelah Anda menyempurnakannya, Anda perlu berlatih lebih banyak. Jangan mempermalukan harta ini. Mendengar ini, Han Li membalik tangannya, mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya. Di dalam tas itu ada pedang panjang emas yang diambil dari Clam Essence Beast. Jejak ketakutan melintas di wajah Sun Ke, tetapi dia tidak menolak dan mengambil tas penyimpanan itu. Pada saat yang sama, dia menyerahkan kertas tua yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan sebotol anggur merah yang sangat indah. Han Li pertama-tama menyingkirkan botol anggur itu, dan sejenak melihat resep anggur yang terekam di kertas tua itu. Kemudian, dia mengeluarkan slip giok dan membuat salinannya, dan mengembalikan aslinya ke Sun Ke. Adegan ini diperhatikan oleh murid-murid lain yang berjalan di depan. Setelah mengetahui bahwa Sun Ke memiliki hubungan yang baik dengan sesepuh sekte dalam, mereka semua menjadi iri dan memandang Sun Ke secara berbeda. Bahkan jika ada dewa sejati di keluarga mereka masing-masing, mereka tidak punya nyali untuk berbicara dengan dewa sejati seperti ini. Terutama dalam pandangan mereka, Penatua Li, Han Li ini tampaknya lebih kuat daripada Penatua Su, dan seharusnya memiliki status yang lebih tinggi di sekte tersebut. Lagi pula, di bawah perlindungannya, kelompok Tang Chuan tidak memiliki korban jiwa yang besar, tetapi di bawah perlindungan Penatua Su, 4 orang dalam kelompok Qi Huan Yu dihancurkan tubuhnya. Ada beberapa kultivator wanita yang memandang Sun Ke dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan.